Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran pada acara Zoom hari ini ya. Yang kedua ya di tahun 2025. Pada kesempatan malam ini saya akan sharing informasi IPO Hunter dengan emiten PT Sinar Terang Mandiri ya dengan kode MINE MINE ya Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa sharing IPO Hunter saya bagi tiga bagian. Yang pertama adalah detail IPO ya. MINE ini akan menawarkan saham ya dengan masa penawaran umum 4 sampai 6 Maret 2025 ya. Sementara dengan penjamin pelaksana emisi efek lead underwriter adalah Trimega ya dengan full komitmen. Main akan menawarkan saham baru sebanyak 613 juta lembar ya, saya bulatkan ya. Sebanyak 613 juta lembar atau mewakili 15% dari jumlah saham yang ditempatkan store penuh setelah IPO ya. Jadi ini moderat ya, 15%. Nilai nominal Rp100 cukup besar untuk kondisi saat ini ya. Kebanyakan sih nilai nominal itu kecil-kecil ya, Rp1, Rp5, Rp10, Rp25, ini 100 ya. Artinya apa? Ada potensi untuk split ya di waktu-waktu mendatang. Harga penawaran Rp200 sampai Rp216 per lembar, sehingga maksimal dana yang akan diraup lewat IPO ini sebanyak 132 miliar rupiah ya. Dan ini saham baru, bukan saham divestasi, jadi sentimennya netral ya. Kalau saham divestasi itu sentimennya negatif ya, karena pemegang saham pendiri mengurangi jumlah lembar saham ya. Sebagai pemegang saham pendiri sebelum IPO adalah PT Mitra Berkarya Sukses Selalu dengan kepemilikan sebesar 96% ya. Sisanya 5% oleh Bapak Sinyo Jeffrey Sumendap. Ini adalah pendiri ya, dan merupakan pemegang saham pengendali ya. Setelah IPO masuk masyarakat ya sebanyak 612,7 juta lembar atau 15% ya. Rencana penggunaan dana 48% ini untuk capek ya, belanja modal, pembelian alat berat baru ya untuk membangun kegiatan operasional perseroan ya. Sentimen bagus ya, hampir separuh untuk capek. 11% ini atau sebesar 14 miliar rupiah ini untuk membeli aset ya berupa tanah dan bangunan yang sekarang ini dipakai oleh perseroan sebagai gudang dan kantor. Pemiliknya adalah Bapak Sinyo ya. Sinyo Jeffrey Sumendap merupakan transaksi afiliasi karena Pak Sinyo merupakan komisaris utama dan pemegang saham pengendali perseroan. Ya, ini sentimennya kurang begitu bagus karena afiliasi karena orang takut khawatir ada markup ya. Cuma kalau kita lihat cuma 11% ya, jadi nggak terlalu material. Sisanya yaitu sekitar berapa ini? 59 berarti sekitar 40% ya untuk modal kerja ya. Jadi sebagian besar dana hampir 89% ini untuk capek dan modal kerja ya. Jadi sentimennya cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Ini seperti kita lihat di layar ini mengenai penggunaan dana itu 49 miliar itu untuk membeli 6 unit dump truck dari United Tractor. Ini yang paling dominan ya. Jadi termasuk dump trucknya itu yang merek terkenal ya, Komatsu ya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Tanah yang akan dibeli itu punyanya Pak Sido tuh berada di Manado ya, di Sulawesi Utara. Dana dan bangunan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita kembali ke riwayat singkat ya Bapak Ibu sekalian ya. PT Man ini adalah perusahaan jasa pertambangan ya, khususnya nikel ya. Nikel karena Man ini menganggap bahwa bisnis nikel itu prospektif ya, menyusul euforia dari mobil listrik EV ya. Tetapi 1-2 bulan terakhir ini dipatahkan oleh Trump ya. Trump tidak terlalu mendukung produk EV Elon Musk. Trump masih mendukung mobil memakai bahan bakar fosil ya seperti Ford ya dan General Motors ya. Jadi euforia EV itu agak melemah ya sehingga juga menurunkan permintaan akan nikel dunia ya. Nanti kita bisa lihat grafik nikel dunia ya. Jadi perusahaan ini didirikan tahun 2004 ya. Jadi usianya sudah 21 tahun ya. Jadi pengalamannya juga lumayan banyak ya.
Dia punya kantor di Jakarta Selatan, ya, juga ada di Manado. Ya, fokusnya ke nikel. Ya, lokasi nikelnya itu ada di Morowali, Sulawesi Tengah dan Beda, Maluku. Ya, jadi cuma dua lokasi dan ini menurut saya sih kurang aman. Ya, dua lokasi. Ya, sebenarnya PT MAN ini embrionya itu tahun 1997 Desember. Ya, CV Sinar Terang. Ya, didirikan oleh Pak Jeffrey Sumendap itu. Ya, kemudian PT-nya didirikan tahun 2004. Ya, jadi pengalaman sudah cukup lama sekali. Ya, segmen dari MAN ini dibagi tiga segmen operasionalnya. Yang pertama adalah jasa pertambangan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Dari tiga segmen ini yang paling utama adalah jasa pertambangan. Kontribusinya sangat besar di atas 80%, bahkan 100% untuk tahun 2024. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, 5 tahun terakhir Persero memiliki beberapa pengalaman di segmen jasa pertambangan. Ya, pemberi kerja WDB Nikel, PT Heng Jaya Mineralindo, PT Antam, PT Sumber Daya Arindo, PT Antam Resourcindo. Ini yang tiga yang ini Antam Sumber Daya, Antam Resourcindo sudah selesai. Ya, yang masih kontrak berjalan ini adalah WDB Nikel dan Heng Jaya Mineralindo. Dua ini adalah pemberi kerja yang paling utama. Ya, dia sudah berhubungan dengan perseroan itu 5 tahun. Ya, ini juga risiko ini ya. Jadi main ini tergantung sekali dengan dua pemberi kerja ini. Ya, menurut saya main harus menambah jumlah pemberi kerja supaya tidak ada ketergantungan. Ya, ya. Jadi sampai Propetus ini didirikan, Perseroan itu hanya memiliki 4 kontrak aktif ya jasa pertambangan nikel ya yang berasal dari BDB Nikel dan Heng Jaya Mineralindo. Ya, dimulai untuk yang BDB itu mulai 2019, yang Heng Jaya mulai 2020 dan 2023. Ya, ini biasanya kontraknya itu per kontrak ya, jadi nggak ada kontrak 10 tahun, 20 tahun enggak, ini per jenis pekerjaan. Ya, ini yang agak bahaya ini. Ya, apakah nanti diperpanjang enggak? Nah, ini ya, jadi pertanyaan ini. Ya, kalau sampai sekarang ini kontraknya sih masih mungkin ada sekitar 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian jasa konstruksi ini juga nggak besar ya. Yang telah dilakukan tuh dari PP, pemberi kerjanya itu PT Pembangunan Perumahan Persero, PP Persisi, Beda Nikel ya. Ini sudah selesai ya. Seperti PP itu mulai 2017 sampai 2022 5 tahun. PT Presisi cuma setahun, 2017 sampai 2018. Beda Binikel yang jasa konstruksi jalan tambang, holding road dan jembatan cuma 1 tahun. Ya, yang berikutnya 2 tahun. Ya, jadi nggak mesti kontraknya ya. Jasa lainnya itu adalah seperti paving, stone production, ya, stone crushing dan rental penyewaan. Ya. Nah, kita bisa lihat kasih ya itu Weda dan Murwali yang dominan. Dengan usahanya juga cukup kompetitif ya, per jenis pekerjaan ya. Kemudian kita biaya utama operasional adalah solar, ya, kembali nggak masalah, ya, tidak berpengaruh sama rugi laba karena dia sudah memakai harga pasar. Ya. Nah, ini saya tunjukkan ya kontribusi dari tiga segmen itu. Tahun 2021 jasa pertambangan mengkontribusi 98% ya, sangat besar sekali, hampir 100%. 2022 83%, jasa konstruksi 17%, lainnya cuma 0%. 2023 jasa pertambangan 98%, jasa konstruksi 2%, lainnya 0%. Per 31 Agustus 2024 jasa pertambangan 100%, yang lain 0. Ya, jadi segmen sumber pendapatan utama MAN ini dari jasa pertambangan nikel ya, yang didapat dari dua pelanggan tetap ya, WDB Nikel dan Heng Jaya Nikel, dan kontraknya itu per jenis pekerjaan ya, bukan kontrak 10 tahun 20 tahun, kalau itu mah aman ya. Kalau ini ya berjenis pekerjaan, kalau ada kerjaan lagi ya di kontrak lagi, kalau nggak ada ya ini ya, main harus putar otak ya. Cuman sebelumnya ya pasti ada pemberitahuan ya. Dan main ini sudah berhubungan dengan WDB Nikel dan Hengkaya sudah 5 tahun ya. Jadi menurut saya ini masih belum lama ya. Risiko utama adalah tidak diperpanjangnya kontrak dengan pemberi kerja yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang kita harus
cepat-cepat punya info ya, harus cepat info cepat ini ya. Ini karena krusial ya. Ini adalah data informasi mengenai transaksi dan perjanjian penting dengan pihak ketiga. Ya, perjanjian dengan WDB Nikel ya ditandatangani tahun 2019. Objek perjanjian eksploitasi atas tambang nikel yang berlokasi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Maluku. Ya, 7 tahun sejak perjanjian. Ya, berarti berapa? 2026 selesai. Ya. Kemudian perjanjian untuk dengan Heng Jaya. Ya, ini dibuat tanggal 2019. Jenis pekerjaannya menyediakan jasa pertambangan pada proyek nikel. Ya, jatuh temponya sampai dengan semua jasa telah dilaksanakan. Ya, ada tahunnya berapa. Ya, nah ini juga nggak transparan nih. Ya, kemudian dengan Heng Jaya, apa ini? Kerjasamanya dalam pekerjaan pengangkutan biji nikel. Ya, ini tangani tahun 2023. Sejak tanggal 1 2002, September 2023, Perseroan telah menyerahkan 26% dari total produksi. Ya, dari yang disepakati 12 juta. 14 Februari 2025, jumlah nikel mencapai 3 juta. Ya, jadi masih ada 8 juta. Ya, cuma nggak tahu kapan selesainya. Ya, mungkin 2027 ya, atau 2028 ya. Jadi kita suruh ngitung sendiri nih. Yang ketiga dengan Heng Jaya. Apa jenis pekerjaannya? Melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan angkut tambang dan saluran drainase di site pihak pertama ya di Morowali, Sulawesi Tengah. 24 minggu ya, 24 minggu berarti hampir setengah tahun ya. Satu tahun kan 252 minggu ya. Ini setengah tahun sejak 2024 September ya, berarti selesainya mungkin ya 3 mungkin ya Maret April 2025 selesai ya. Kemudian dengan Heng Jaya lagi. Ini untuk Heng Jaya memberi seluruh hasil limbah B3 yang berada di wilayah izinnya. Perseroan setuju menggunakan jasa SAP untuk pengangkutan. Ya, ini ada sampai dengan 16 Juni 2025. Ada ya, 9 Juni 2025 sudah dayanya habis. Perjanjian jasa pengangkutan ore nikel, biji nikel, ya ini jasa pengangkutan. Ini dengan berkarya sejahtera bersama, ya ini sampai dengan 3 Oktober 2026. Ya 3 tahun ya ditandatangani 2023. Kemudian pengangkutan ore nikel lagi dengan sama PT Berkarya Sejahtera Bersama ya ini sampai Oktober 3 Oktober 2026 ya. Kemudian perjanjian sewa menyewa ya ini juga menyewakan dia nih ya dengan PT Sentra Karya Mandiri sampai dengan 14 Mei 2027. Kalau nyewa ini kan kontribusinya nggak banyak ya toh kita lihat ya nggak sampai 5% ya. Ini berakhirnya kebanyakan 2027 ya. Nah, jadi itulah ya jadi risikonya ya Bapak Ibu ya. Ini ada perjanjian ya. Kemudian kita sebagai manajemen ya dalam pola manajemen Komisaris Utama Pak Sino Jeffrey Sumendap ya pengendali pendiri Komisaris Independen Pak Hendra Susanto ya independen Direktur Utama Ivo Wangari ini kelahiran dari Manado anak Manado ya ada di apa tuh di Morowali ya Direktur Ibu Arabella Angelita Sumendap anak dari Pak Sino Jeffrey Sumendap ya afiliasi. Kemudian direktur terakhir Adi Irawan, ini orang tambang nih, dia banyak pengalaman di sektor tambang, ini orang penting juga nih. Ya, jadi di sini saya melihat orang pentingnya itu Adi Irawan dan Pak Sinyo yang menurut saya punya kemampuan lebih. Ya, kalau Pak Ivo ini kelihatannya direktur keuangan. Pak Hendra Susanto, kemudian independen umur 60 tahun, Pak Direktur Utama Pak Ivo Wangari umur 6 tahun, Ibu Arabella, anaknya Pak Jeffrey umur 29 tahun, dan Pak Adi Irawan umur 40 tahun, ya, masih ya mengenai profil dari manajemen main. Dan untuk main ini total asetnya per 31 Agustus 2024 itu 1,5 triliun ya. Jadi merupakan perusahaan yang skala menengah besar lah ya. Mungkin bisa masuk ke papan utama ya. Minimal papan pengembangan ya. Omsetnya per 31 Agustus 2024 1,4 triliun ya. Hampir sama dengan total aset ya. Jadi aset turnovernya 1 kali ya. Ini jasa ya Bapak Ibu ya, ini jasa pertambangan. Kalau jasa pertambangan bukan manufaktur itu aset turnover bisa tinggi, bisa 1 kali mendekati 1 atau 1 lebih.
Tetapi kalau perusahaan manufaktur, ya perusahaan tambang yang benar-benar gali itu nggak bisa, aset turnover bisa mendekati satu, paling 0,5, 0,6 ya, karena ada time lag ya. Jadi barang-barangnya itu nggak bisa langsung dijual ya, untuk waktu untuk mengendon barang setengah jadi ya, itu yang membuat atonya itu nggak bisa mendekati satu ya. Laporan keuangan nggak ada yang ya. Kemudian ya ini 5 tahun terakhir ya, tertinggi dia ada di tahun 2022 sempat hampir 48.000 US dollar per ton. Sekarang 15.000 ya, turun ya, turun terus ini ya. 2022 ini kan sejak ini ya Pak, pasca Covid ya, pasca Covid ada perang juga, terjadi gangguan pasokan ya, ya, di Rusia dan Ukraina itu ya, sehingga karena ini pasokannya kurang ya, jadi harganya naik ya. Ini untuk 5 tahun arahnya ke bawah ya. Kalau yang 1 tahun 2024 ya, di sekitar harga 21.700-an ya, dolar per ton ya. Sekarang 15.000 ya. Dan ini adalah forecastnya ya, bisa turun ke level 14.000-an ya. Jadi prospek nikel, harga nikelnya cenderung melemah ya, karena juga over pasukan ya, permintaan lemah ya. Dan poin utamanya jumlah lembar saham sebelum IPO 3,5 miliar lembar, setelah IPO menjadi 4,1 miliar lembar ya. Harga IPO 200 sampai 216 rupiah per lembar, sehingga dana IPO yang diraup maksimal 123 miliar rupiah. Ini kalau saya bandingkan dengan aset per 31 Agustus 2024, mewakili hanya 8%. Dan kalau saya bandingkan dengan total ekuitas, cuma 20%. Jadi cukup sehat, angkanya nggak terlalu besar. Ya, jadi total dana yang diraup maksimal 123 miliar, nilai tengah ya itu cuma 8% dari total aset dan 20% dari total ekuitas ya. Rencana penggunaan dana cukup positif ya, yang agak sedikit kurang baik itu 11% untuk beli tanah dan bangunan milik Pak Sino Jody Sumangga ya. Semuanya lainnya untuk capex dan modal kerja ya. Ini umurnya 21 tahun ya. Kemudian bank yang memberi kredit itu ada Bank DBS, bank terkenal, Bank BRI terkenal, dan BPR Kredit Mandiri Jalan Sejahtera. Kita sekarang ke laporan keuangan, rasio-rasio keuangan ya. Per 31 Desember 2023 tercatat GPM-nya, gross profit margin 24%, moderat ya, ini jasa ya. Ini jasa, kalau tambang bisa lebih tinggi. OPM-nya 21%, baik ya. NPM 12%, moderat. ROE 55%, sangat-sangat baik Bapak Ibu ya. ROE adalah minimal inflasi plus deposito. Ini tercatat 55% ya. Ini per 31 Desember 2023. Bagaimana yang per Agustus 2024? GPM 26%, mirip-mirip dengan 24% setahun ya. Kemudian UPM 24% ya, 2023 21%, NPM 16%, lebih tinggi dari 2023 12%, baik ya. ROE 36% turun dari 2023 tapi masih tinggi 36% ya, jauh di atas deposito dan inflasi ya, sangat baik. DER-nya gimana? 141%, 141% masih terkendali moderat ya. Yang lampu kuning adalah 300% ya. ICR tingkat coverage bunga pinjaman 16 kali double digit, baik ya. DSCR 2 kali moderat ya, tidak di bawah 1 kali. Jadi fundamentalnya perusahaan ini baik ya, baik. Bagaimana dengan valuasi? Ya, laba bersih per Agustus 2024 tercatat 225 miliar ya. Kalau kita bagi 8 aja ya, kalau kita bagi 8 ya, kita coba annualize ya. Coba kita annualize ya, 225 dibagi 8 dikali 12 ya. Ketemu tuh 337 miliar. Itu asumsinya harga nikelnya stabil ya. Itu 300 ya, 340 lah.
2024 ya. Karena prospek nikelnya itu cenderung turun di tahun ini dan tahun depan, saya perkirakan laba bersihnya turun jadi 250 miliar. Ya, saya termasuk pesimis ini, ya, 250 miliar ya. Itu saya mendapatkan angka ini dari omset saya kurangi 20%. Ya, kalau omset sih nggak banyak perubahan ya. Maksudnya fluktuasinya nggak begitu besar. Ya, saya turunkan 20% dari 2024. Kemudian saya ngambil net profit secara average ya 4 tahun terakhir itu di angka 12%. Ya, jadi ketemu 250 miliar rupiah net profit 2025 akhir. Sehingga EPS-nya 61 rupiah ya dengan harga IPO yang cuma 200 sampai 216 ketemu PI-nya itu 3,3 sampai 3,5 ini sangat-sangat murah Bapak Ibu ya di bawah 10 kali dan di bawah 5 kali ya bagaimana dengan PBV PBV ketemu 1,1 sampai 1,2 juga murah jadi saya suka saham ini ya aset juga 1 triliun yang cuma kekhawatiran saya adalah harga nikel yang turun sama jatuh tempo kontraknya ini yang nggak terlalu jauh ya 3 tahunan 4 tahunan jadi saya bisa memberi rekom trading buy saham ini ya saya perkirakan saya optimis ini bisa arah Bapak Ibu cuman sekali lagi disclaimer on ya Bapak Ibu ya keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sekalian ya saya cuma bisa memukakan analisa saya ya. Eh, kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat kalau tidak ada atau sungkan bisa DM saya langsung ya saya akan bantu kalau saya bisa ya terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada Zoom kali ini dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya salam sehat selalu semoga Tuhan Allah memberkati kita semua salam cuan ya saya izin untuk live ya Bapak Ibu ya.